Bayangkan sebuah dunia di mana AI tidak lagi dikekang oleh cloud maupun internet, tidak diawasi, tidak terbatas, sepenuhnya berada dalam kendalian kamu. Apa yang terjadi jika kekuatan AI bisa berjalan di komputer kamu sendiri, tanpa sensor, tanpa batas, bebas berkreasi, bebas bereksperimen juga tentunya. Inilah LM Studio, gerbang menuju revolusi AI di PC lokal. Apakah kamu siap? LM Studio Software yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan LLM Large Language Model secara lokal di komputer tanpa harus tergantung pada layanan seperti OpenAI, Google AI, bahkan internet. LM Studio mendukung berbagai model berbasis WGUF. Format yang dioptimalkan untuk menjalankan di perangkat pribadi dengan performa lebih efisien. WGUF adalah format model terbaru yang dikembangkan untuk mempermudah penggunaan LLM secara lokal. Optimasi CPU dan GPU lebih cepat di perangkat lokal dengan mendukung seperti CUDA, Metal, Vulkan, dan OpenCL. File model lebih kecil dibandingkan format sebelumnya seperti WGML. WGUF lebih ringan dan efisien tentunya. Dapat digunakan di LM Studio, Ollama, dan aplikasi lainnya mendukung LLM lokal. Jadi nggak cuma LM Studio saja yang kalian bisa gunakan untuk menjalankan LLM lokal. Tapi di video ini kita akan menggunakan LM Studio. LM Studio dapat menjalankan berbagai model open source LLM dari beragam developer. Berikut beberapa seri model populer yang tersedia di model katalog LM Studio. Yang pertama ada LLAMA atau Large Language Model Meta AI, dikembangkan oleh Meta Facebook. LLAMA 2 2023 adalah generasi terbaru dengan ukuran 7 billion, 13 billion, 70 billion, cocok untuk tugas umum seperti chatbot, coding, atau asisten AI. Yang kedua ada Mistral dan Mixtral, dikembangkan oleh Mistral AI, startup dari Eropa. Mistral 7 billion, model ringan, cepat, dan akurat. Mixtral 8X 7B, model berbasis MOE. Yang ketiga ada Qwen, dikembangkan oleh Alibaba Cloud AI, model WLM berbasis Mandarin dan Inggris, dengan kemampuan kuat untuk tugas NLP. Versi tersedia ada Qwen 7 billion, ada Qwen 14 billion, ada Qwen 72 billion. Yang keempat ada Pi, dikembangkan oleh Microsoft. Pi2 model kecil tapi kinerjanya tinggi, lebih hemat sumber daya dibandingkan model besar seperti GPT 3.5, dirancang untuk aplikasi chatbot dan asisten AI yang lebih efisien. Granite IBM Watson X, dikembangkan oleh IBM untuk bisnis dan enterprise AI, fokus pada privasi dan keamanan data untuk aplikasi perusahaan. Zapier, dikembangkan oleh Hugging Face dan Together AI, model fine tuning berbasis Mistral dengan instruksi following lebih baik. Gemma dari Google AI, model terbaru dari Google DeepMind, pesaing dari model LLAMA dan Mistral. Versi awal Gemma 2 billion dan Gemma 7 billion. Kedelapan ada DeepSeek, adalah seri model AI open source yang dikembangkan oleh DeepSeek AI, sebuah perusahaan AI dari Cina. Model ini dikenal karena performanya yang efisien, cepat, dan mendukung banyak bahasa. DeepSeek tersedia di LM Studio dalam beberapa ukuran model mulai dari 1.3 billion hingga 67 billion parameter. DeepSeek Code 1.3B billion optimasi untuk coding, AI coding assistant di PC spek rendah. DeepSeek Code 6.7 billion, performa lebih baik untuk pemrograman, penggunaannya yang membutuhkan AI untuk pemrograman atau coding. DeepSeek 67 billion, model terbesar, akurasi tinggi untuk PC high-end, untuk inferensi lebih canggih tentunya. Di dalam LM Studio, pengguna bisa mencari, mengunduh, dan menjalankan model AI dari katalog model yang tersedia. Pengguna bisa memilih model berdasarkan ukuran billion parameter dengan kode B, kecepatan inferensi, dan kualitas hasil keluarannya. Kalau PC kamu punya spek rendah, sebaiknya gunakan model di bawah 7 billion, dan efisiensi dalam pemakaian RAM dan CPU GPU-nya paling tepat. Berikut beberapa rekomendasi model dari saya.
Kenapa harus model kecil? Hemat RAM tentunya. Model besar seperti Double LAMA 70 billion butuh lebih dari 48 GB RAM. Sementara itu P2 dan Gemma 2 billion bisa dijalankan di 8 GB RAM. Model besar lambat kalau tanpa GPU yang kuat tentunya. Model kecil bisa dijalankan lebih cepat bahkan dengan CPU saja. Model yang berat bikin PC cepat panas. Ini bukan rahasia umum lagi. Semakin cerdas AI yang kita gunakan, semakin tentunya memakan daya yang besar dan overhead tidak bisa terhindarkan. Sedangkan model kecil lebih stabil tentunya. Model seperti P2 dan Mistral 7 billion tetap canggih meskipun ukurannya sangat kecil dan cukup untuk kalian gunakan untuk keseharian kalian. Oke, saya akan jelaskan, kita akan praktekkan langsung di LM Studio dan saya akan mencoba dari model-model sederhana sampai yang menurut saya tinggi untuk spek PC saya. Sebelum mulai, ini adalah interface dari LM Studio seperti ini dan saya akan jelaskan spesifikasi PC saya. Mungkin ini ketinggalan berapa tahun ya, 5-6 tahun dari model-model sekarang, jadi ini sudah sangat-sangat lama sekali model PC saya. Pertama, CPU saya menggunakan A7 model ini ya, ini udah lama banget, dan memori saya menggunakan DDR4 24 GB dan grafis cardnya GPU-nya saya menggunakan 1070 GTX. Jadi kebayang ya berapa lama spek PC saya untuk tes LM Studio ini. Pertama kali jika kalian install LM Studio akan suruh install rekomendasi modelnya, yaitu yang ini biasanya 1.5 billion dari DeepSeek ya. Menurut saya 7 billion sudah cukup banget untuk kalian dengan spek PC yang di 8 GB RAM, akan direkomendasikan dengan file 1 GB. Selanjutnya di sini saya menggunakan monitor untuk cek temperatur dan berapa persen penggunaan dari CPU GPU saya. Jadi kita langsung tes saja. Pertama kita akan jelaskan dari interface dari LM Studio. Yang pertama di sini ada ruang obrolan, jadi kalian bisa bikin folder baru, chat baru, kita bisa create shortcut Ctrl N seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan satu per satu. Pertama, kalian bisa pilih modelnya di sini dengan Ctrl L. Jika Anda bisa juga lewat dari sini diklik aja. Jika kalian belum punya model dari AI yang mau digunakan, kalian bisa ke browser di sebelah sini. Kalian bisa cari misalnya Deep. Nah, di sini ada banyak model-modelnya dari 7 billion, 8 billion sampai yang 16 billion yang saya pakai terakhir ya. Sebetulnya ada banyak sekali. Jadi kalian pilih di sini aja. Ada juga dari Meta mungkin atau macam-macam ya, banyak ya. Ada juga yang rekomendasi jika kalian mau pakai yang model apa. Ada P, ada Granite, ada macam-macam. Queen dari 2 billionan. Kalian bisa coba semua di sini 3 billion, 14 billion. Jadi kalian sesuaikan dengan spesifikasi PC kamu. Tapi di sini saya akan mencobakan menggunakan DeepSeek ya. Oke, jika kalian sudah diinstal nanti dia akan masuk ke historinya di sebelah sini. Kalian downloadnya di mana aja dan penyimpanannya. Selanjutnya kalian bisa setting juga dari bahasa atau versi. Kalian bisa pilih stabil atau yang betanya. Kalian coba yang versi betanya juga bisa. Bahasanya juga kalian bisa pilih. Di sini ada banyak sekali bahasa-bahasanya. Dan kalian juga bisa atur dari interface. Dari interface-nya ada klasik, terang, dan gelap. Saya menggunakan gelap aja. Di bagian ke bawah ada buat developer. Jika kalian membutuhkan endpoint, kalian bisa gunakan untuk latihan mungkin. Terus di sini model saya yang saya sudah download dari 8 hari yang lalu, 7 hari, 6 hari ya. Oke, kita mulai saja milih modelnya pertama. Tahap pertama kalian pilih modelnya di sini. Dari kita tes dari yang terkecil 7 billion. Parameter di sini tokennya kalian bisa atur tergantung dari spesifikasi PC kamu. Jadi ini yang paling ringan 7 billionan, saya coba mentokan aja. Mentok kanan dan kita muat model. Apa sih maksudnya token itu? Jadi kalian jika ketik sini 1, 2, ini adalah di input sebagai token. Bisa di sini juga ada bisa upload file. Jika kalian mau melepas modul dari modelnya, kalian bisa klik ini. Nah, sebelah sini juga kalian bisa nih untuk seberapa kreatif dari model yang kalian mau gunakan ya di sini. Tapi di sini saya default aja. Oke, di sini kita akan coba untuk membaca code
aplikasi yang saya buat contohnya seperti ini dari Python. Saya mau buat aplikasi ini, coba kita tanya. Oke, let's go. Di sini juga kalian bisa memantau berapa RAM yang digunakan ya. Dengan spesifikasi seperti ini dia memakan 4 RAM dengan CPU 12% dengan spesifikasi PC saya tadi. Dapat dilihat dia akan menjelaskan dari code yang saya upload ini. Dia akan menjelaskan di atas, code di atas adalah aplikasi untuk perhitungan HPP dengan menggunakan beberapa tab warna yang berbeda. Oke, kita lihat aja nih dia bagaimana respon yang kita dapat dengan DeepSeek. Dapat dilihat ini dia akan menjelaskan secara mendasar ya. Jika kalian ingin tahu isinya nih sebetulnya membahas tentang apa kodenya, dia akan menjelaskan di sini tentang HPP. Jadi ada 3 tab di aplikasi yang saya buat. Dia akan menjelaskan satu persatu. Oke, seperti ini ya. Oh, nice. Jadi ini adalah pengertian dasar aja, dia akan menjelaskan ini. Dan di sebelah sini ada konteks terisi 200%. Maksudnya apa dia? Ini jadi modelnya dia terbatas banget. Jadi dengan model yang kita gunakan ini, konteks yang belum diproses lebih besar dari batas token maksimum model tergantung kebijakan. Selanjutnya kita akan coba membaca code yang sama dengan modul AI yang berbeda tentunya. Coba kita bikin baru. Terus kita ganti dengan yang ini ya, DeepSeek Code versi 2 yang light, 16 billion dari DeepSeek juga. Parameternya kita setting mungkin di tengah-tengah ya, biar kalau terlalu gini kayaknya komputer saya nggak kuat. Jadi kita coba saja yang di tengah-tengah, 10.000 mungkin ya. Kita akan lihat hasil outputannya seperti apa, sama atau lebih ada variasinya tentunya. Ini code-nya sama yang saya coba akan tanyakan. Sebelum mulai kalian tunggu dulu ini sampai selesai ya. Dia akan menyiapkan model AI-nya di PC kita karena kita ganti tadi modelnya. Jadi kita tunggu dulu baru kita bisa run dengan optimal tentunya ya, biar nggak nunggu terlalu lama. Oke, di sini modulnya sudah siap ya, jadi kita bisa langsung run aja code-nya seperti ini. Kita akan coba lihat outputannya apakah bervariasi. Tentunya bervariasi ya, karena model AI-nya beda dengan ini versi yang 16 billion ya tentunya. Kita akan coba. Di sini sudah pemakaian RAM 14 GB dengan CPU penggunaan hampir 20%-an ya. Oke, sudah berjalan, code-nya terlihat lambat karena spesifikasi PC saya juga mempengaruhi dari outputan AI-nya tentunya ya. Di sini sudah selesai untuk pembahasan dari modul 1 ini, jadi kita langsung bahas saja. Pertama dia akan menjelaskan saya menggunakan ini ya buat aplikasinya, desain aplikasinya PyKit 6 dengan library-nya tentunya. Oh nice, di sini juga dikasih tahu library yang kita gunakan apa aja, mantap. Kita ke bawah, di sini ada dia jelaskan juga di UI yang saya buat juga di aplikasi yang dia memiliki 1 tab, 2 tab, 3 tab dengan informasi tambahan tentunya ya. Jadi ada 4, mantap. Di sini juga elemen-elemen yang saya gunakan di aplikasi yang saya buat detail banget ini dengan logika perhitungannya. Jadi setiap tab aku beda-beda ya HPP yang rumus yang saya gunakan. Juga tentunya outputannya juga bisa bervariasi tergantung parameter yang kalian setting juga di sebelah sini dan saat mengisi modulnya tentunya. Jika kita lihat dari modul pertama yang 1.5 billion, dia akan menjelaskan secara sederhana aja seperti ini. DeepSeek Code versi 2 Lite ini dengan 16 billion, dia jelaskan cukup detail untuk AI kita biar paham apa yang kita buat code-nya ini. Jika kalian ingin cek code, ini sudah bisa banget. Selanjutnya kita tes untuk cek error. Jadi saya sudah siapkan code yang sama tapi ada beberapa bagian saya errorkan. Jadi kita apakah dia bisa kebaca semua? Ini code-nya yang sudah ada errornya, jadi kita coba apakah dia bisa mencari kesalahannya dan memperbaikinya tentunya. Oke, sudah selesai dari outputan dari DeepSeek Code 16 billion. Jadi kita bahas aja apa yang bisa dia dapat. Oke, berdasarkan code yang diberikan, oke, ada beberapa nice. Memperbarui logika code yang saya input tadi. Dia memberi penjelasan juga harus diapain juga. Nice. Kedua di HPP kedua, di tab kedua,
seperti ini. Outputannya juga dikasih tahu juga, mantap. Yang ketiga juga diberi outputan juga seperti ini. Oke. Dan dia juga memberitahukan apa yang kita lakukan jika ada error-error yang major mungkin ya. Selanjutnya kita coba akan menggunakan DeepSeek Queen 1.5 billion. Bagaimana outputan jika kita input code Python yang error, ada errornya tentunya ya. Kita coba parameternya, kita mentok kanan dan kita muat model langsung aja. Hasilnya sudah keluar, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, dia menemukan bahkan seperti ini ya. Di code-nya saya ada memang error tentang ini. Saya memang sengaja, bisa kita cek ya satu persatu. Bahkan dia bisa menemukan error yang saya buat ya, seperti ini. Seperti ini ya. Chord error yang dibuat seperti ini. Di tab 2 juga ada. Mantap, ini ada beberapa yang saya buat seperti ini ya. Error yang saya buat ini. Wow, nice. Bahkan dengan model 7 billion ini, dengan versi 1.5 billion, dia bisa menemukan tapi tidak spesifikasi ya. Seperti tadi, di 16 billion dia menjelaskan secara detail. Tapi yang di luar prediksi dia bisa menemukan. Dia bisa menemukannya. Di sini juga dikasih tahu. Typo juga ada. Oh nice, mantap. Tapi dia tidak akan memberikan outputan seperti layaknya versi 16 billion tentunya. Ini juga mempengaruhi settingan dari parameter ini ya, kreatifnya beberapa sensitif tentunya outputan yang dikeluarkan dari model AI-nya tentunya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari DeepSeek seri-serinya ya, dari seri 1.5 billion sampai 16 billion outputannya sangat-sangat berbeda. Tapi bukan berarti DeepSeek yang versi sederhana dan yang 7 billion ini tidak ada fungsinya. Berfungsi banget. Jadi bayangkan aja jika kalian menggunakan 70 billion misalnya yang seri-seri ini, WLMA 3.3 dari Meta 70 billion atau seri-seri lainnya tentunya, gak kebayang beberapa membantu kalian untuk seperti pemrograman atau web developer mungkin, atau pembuatan aplikasi sangat-sangat terbantu tentunya dengan PC high-end. Jadi jika PC kamu high-end dengan RTX seri 5000 mungkin, itu jauh-jauh sangat membantu. Tentu outputannya akan berbeda dari spesifikasi PC saya yang lama ini, jadul ini. Jadi jika kalian PC-nya yang baru dengan seri RTX 4000, 5000 dengan CPU yang terbaru, itu sangat-sangat diuntungkan jika kalian menggunakan LM Studio dengan AI di lokal PC kamu. Saya bahas juga tentang CPU yang digunakan di sini. Dari suhunya, mungkin suhunya sekitar 80 derajatan, hampir 90 derajat di CPU. Di GPU-nya 77-80 derajatan titik terpanasnya. Oke, nice. Jadi bisa dibilang 1.5 billion ini dia bisa memakan 4 GB RAM-an. Kamu memiliki 8 GB RAM, sangat-sangat cukup sekali menggunakan ini. Dan ini sudah sangat membantu jika kalian menggunakan asisten AI mungkin atau hal-hal yang sederhana. Ini sangat-sangat terbantu sekali. So, akhir kata terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada masukan atau saya salah-salah kata atau salah pengertian dari hal-hal saya bahas, bisa dituliskan di kolom komentar tentunya. Saya minta tolong banget buat kalian untuk nyalakan notifikasi di channel ini supaya tidak tertinggalan video-video seru lainnya dan yang kita bahas akan selalu menarik. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.